Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Naila Faila Tunisa. So today I wanna review some book. Jadi aku mau nge-review novel yang berjudul Him, Me, and Muhammad Ali by Randa Jarar. Nah, novel ini itu terbit pada tahun 2016 yang berisikan collection short story by Randa Jarar. Jadi short story ini itu terdiri dari 13 short story dan ceritanya itu beda-beda semua. Nah, tema-tema dari short story ini tuh apa aja sih? Itu tuh ada tentang identity, ada tentang belonging, ada tentang freedom, ada tentang culture. Also di sini ada tema soal patriarki juga sama tentang queer. Nah, di sini kalau dilihat dari ada kalau dilihat dari profile penulisnya yaitu Randa Jarar. Memang Randa Jarar itu salah satu penulis yang membahas atau memperjuangkan soal identity queer itu sendiri. Nah, so today I wanna give you what. Jadi aku pengen ngasih tahu salah satu cerita yang aku suka juga di dalam novel ini. Itu sebenarnya ada sekitar ada sebenarnya 3 cerita, cuma aku bakal ngebahas satu cerita. Nah, so yang pertama itu ada yang judulnya The Building Girl. Nah, The Building Girl ini itu menceritakan soal seorang wanita yang berprofesi sebagai IRT atau ibu rumah tangga yang sudah mempunyai satu anak. Nah, kemudian di situ dia sedang mencari jati dirinya dia tuh masih kebingungan dengan jati dirinya dia, mungkin yang dikarenakan masa lalunya dia yang cukup complicated, kayak punya suami yang abusive dan keluarga yang juga tidak harmonis gitu. Jadi banyak trauma-trauma masa lalu yang membuatnya mulai kebingungan nih, sebenarnya dia itu siapa sih, sebenarnya aku nih siapa sih gitu. Nah, tema di cerita kali ini memang berhubungan sama patriarki dan queer, and I think everyone have the rights to search for their identity gitu. Mau dari kalangan apapun pasti mereka pernah mungkin merasakan yang namanya kebingungan, kehilangan arah tentang identitas mereka. Tapi di sini Jarar itu mengangkat salah satu topik ini yang dimana bisa dibilang kalau tokoh utama dari cerita ini, perempuan ini itu seorang queer. Nah, so di sini aku juga bakal ngebahas soal tropes dari uh, cerita The Building Girl ini. Aku mau ngambil tropes symbolism. Jadi yang pertama, aku tuh pengen membahas soal symbolism the building. So di dalam novel itu di ceritanya itu di state kayak si tokohnya itu ngomong, I was born here at the bottom of the building. I have been working for my parents and for the owner of the building all my life. Nah, simbolisme dari building, representasi dari building ini tuh kayak representasi dari kehidupan si tokohnya, si tokoh perempuan, tokoh utamanya ini yang bilang kalau misalkan yang hidupnya tuh emang dari dulu itu tuh terkekang oleh society-nya. Jadi dia lahir di situ, tinggal dari kecil di situ, sampai sudah nikah dia kembali lagi di sana, dan benar-benar kayak hidupnya tuh terkekang gitu. Jadi emang benar-benar dia cuma tinggal di situ. Makanya pas lagi dia berkeluarga dan punya suami yang abusive, walaupun dia sudah bahasanya lari keluar dari rumahnya ke rumah orang tuanya, tapi dia tetap tidak mendapat justice atau pembelaan karena orang tuanya sendiri pun tidak membela anaknya gitu, terutama dari pihak ibunya gitu. Jadi The Building itu bisa dibilang representasi dari bagaimana society menganggap dia sama bagaimana kehidupan dia itu terkekang di tengah-tengah society itu. Nah,
selanjutnya itu ada The Phantom Apartment. Nah, di cerita itu juga di stage soal I was ashamed and confused, but then I will hear Perry chanting, "Don't be impressed." Her voice like a phantom watch it and I would feel better. Nah, The Phantom Apartment itu kayak bisa dibilang jati dirinya si tokoh juga. Nah, si tokoh itu kan dia masih menyembunyikan jati diri, dia masih confused, so she couldn't confront her identity. Jadi dia kayak jadi dia tuh masih bingung kan sama identitinya. Nah, jadi pas ada di building itu ada salah satu tempat di bagian rooftop. Nah, itu tuh bisa dibilang rooftop yang menghadap ke Phantom Apartment. Nah, itu kayak tempat persembunyian yang dimana cuman si toko doang yang dia tahu. Nah, terus pas dia mau melakukan hal-hal yang orang-orang nggak tahu, itu tuh dia ke atas. So di sana pun nanti dia dengan tokoh dengan teman tokoh yaitu Perry, itu tuh mereka bakal melakukan bisa dibilang mereka tuh make out, and terus di situ setelah, karena di sini tema topiknya tentang queer. Nah, setelah melakukan itu si tokoh ini masih merasa bingung, kayak ini aku emang condongnya kemana sih gitu. Jadi dia masih memikirkan juga preferensinya dia gitu, dengan identitinya dia, karena dia terlalu sibuk dengan masa lalunya, dengan traumanya, sehingga dia masih merasa atau mungkin memang preferensi aku sudah berbeda gitu, atau memang aku masih sama seperti sebelumnya gitu. So that's the point. Jadi artinya The Phantom Apartment itu kayak representasi dari jati dirinya si tokoh, karena di situ dia hanya di tempat itu dia tuh bisa terbuka, dia tuh bisa melakukan hal yang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Jadi itu kayak identitinya dia yang masih tersembunyi, yang kayak deep down dia masih bertanya-tanya, yang dia tuh masih bingung gitu. Jadi dia masih menyembunyikan identitinya dia gitu. So that's all from the tropes. I think it's enough. So the for the story, for the novel, I really recommend it if you really like some collection short story, karena di sini koleksi short story-nya itu ada 13 dan semuanya temanya itu beda-beda, dan itu dan semuanya itu seru-seru, dan I recommended this novel. And also thank you for your attention. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.